siang semua. Selamat siang. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan yang menjadi salah satu tugas dari guru penggerak, tugas CGP. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa agar kegiatan yang berjalan lancar. Saya mohon kesediaan Ira untuk membawa kita dalam doa. Izinkan saya doa ini secara tulus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Tuhan dalam hidupmu dan segala berkat segala cinta membawakan kepada dasar ini teman-teman nanti akan menemukan materi yang sudah dijelaskan dan belajar Roh Kudusmu agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendakmu. Juga kami puji pilihan pada masa di dalam Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih Bira sudah membawa kita dalam doa. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yuliana Yanti Purnama Itima, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Manggarai Timur. Lanjut. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Sekarang kalian mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Jadi dalam kegiatan ini sebentar saya bukan hanya memaparkan materinya, tapi juga di sini kita saling berkolaborasi dengan saling berdiskusi. Bapak Ibu sekalian boleh bertanya sebentar, boleh bertanya, menanggapi, memberikan saran atau masukan lainnya. Lanjut, berikutnya. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, mari kita sama-sama berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Indonesia. Mari kita sama-sama lihat konsep utama modul budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia.
Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan berikutnya segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sama-sama tahu selama ini bahwa kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, dan kita harus mewujudkan apa yang namanya profil pelajar Pancasila. Mungkin teman-teman bisa tolong bantu profil pelajar Pancasila itu kira-kira apa saja? Apa yang pertama? Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong gotong royong, berkebinekaan global, Oke, dan berakhlak mulia. Terima kasih. Lanjut berikutnya. Yang berikutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke, terima kasih. Kita sama-sama lihat di sini. Setelah tadi mendengarkan saya membaca, jadi yang kita pahami selama ini, yang kita rasakan kalau dengar kata disiplin itu pasti cenderung kita lebih maksudnya kita ingat dengan peraturan yang banyak sekali, bahwa kita harus melakukan sesuatu itu atas dasar mengikuti peraturan yang ada, bukan karena dari dalam diri kita ada niat bahwa saya ingin melakukan sesuatu karena ada tujuan dari dalam diri kita yang ingin kita capai. Jadi kebanyakan disiplin dari dulu, sejak saya masih kecil, disiplin itu yang saya ingat, yang saya mengerti itu seperti itu. Jadi ada aturan, lalu kita harus ikut aturan itu. Ketika kita melanggar, bahwa kita tidak disiplin. Seperti itu yang saya mengerti dari dulu. Lalu berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi seperti tadi, nilai-nilai kebajikan di sini maksudnya nilai-nilai baik. Nilai baik yang ada pada diri anak, misalnya nilai baik itu seperti saling menghargai, jujur, bertanggung jawab, seperti itu. Ya. Jadi maksudnya disiplin di sini bahwa mereka melakukan sesuatu itu untuk mewujudkan itu tadi, untuk mewujudkan rasa tanggung jawab, jujur tadi itu, tahu menghargai orang lain itu. Jadi itu semua harus ada dorongan dari dalam dirinya, bukan karena dia melihat aturan itu seperti apa, lalu dia ingin mematuhi aturan itu, jadi dia lupa sebenarnya saya ini mau melakukan apa tujuan saya melakukan ini. Kebanyakan kalau kita melakukan sesuatu karena aturan, itu jadi nilai baiknya untuk kita itu jadi macam sementara saja, tidak jangka panjang. Kebanyakan kalau misalnya anak-anak di sekolah ada aturan yang banyak sekali, lalu kita minta mereka untuk mengikuti aturan itu. Terkadang mereka hanya disiplin, hanya maksudnya menunjukkan sikap baiknya itu pada saat di sekolah saja, tapi di luar sekolah mereka tidak seperti itu lagi. Jadi kebanyakan orang seperti itu kita bilang munafik. Kenapa? Karena disiplin yang kita terapkan ke mereka itu sudah salah. Jadi seharusnya cara kebajikan yang kita berikan ke mereka itu bersifat jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau kita beri aturan yang terlalu banyak di sekolah, sifatnya memaksa, sehingga
Jadinya anak itu melakukan sesuatu yang karena aturan. Pada saat tidak adanya aturan, dia akan melakukan apapun itu dengan semaunya saja. Lalu berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Yaitu seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini yang kita harus tumbuhkan itu kesadarannya, bukan begini dia melakukan sesuatu, oh dia baik melakukan sesuatu, padahal itu dia lakukan karena ada ancaman, ada sogokan, diberi hadiah, oh saya mau melakukan sesuatu karena nanti ada hadiahnya. Jadi itu bukan lagi dari dalam dirinya dorongan itu, tapi dari luar diri. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga itu penguasaan. Keempat kebebasan. Kelima kesenangan. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Jadi semua manusia kebutuhan dasar yang pertama itu bertahan hidup. Jadi semua apa yang kita lakukan, yang pertama itu karena kita mau mempertahankan hidup kita dengan segala cara, entah baik atau buruk, tapi itu untuk mempertahankan kehidupan kita. Tapi diharapkan bahwa kita mempertahankan kehidupan kita dengan cara yang baik. Seperti ada yang menjual sayur di pasar, ada yang seperti kita datang ke sekolah, bekerja datang ke sekolah, ada yang pergi ke kebun, seperti itu. Masing-masing kita punya cara sendiri untuk mempertahankan hidup kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi, setiap kita juga membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Ketika kita merasa bahwa kita tidak diterima oleh orang lain, disitulah kita merasa tidak percaya diri, kita merasa rendah diri di mata orang lain. Berikutnya penguasaan. Penguasaan yang saya mengerti di sini adalah bahwa setiap kita maksudnya ingin diakui lebih. Itu maksudnya yang saya mengerti dari penguasaan di sini, bahwa setiap kita ingin diakui lebih, bahwa kita itu ada sedikit lebihnya dari orang lain. Maksudnya kita juga ada saatnya kita begini. Kalau anak-anak sekolah itu kadang mereka begini. Ada anak-anak kelas 1, kadang mereka itu ada yang sudah belajar membaca dari TK. Tapi ada yang tidak ikut jalur TK, jadi mereka tidak mengenal huruf lagi, membaca suku kata dan sebagainya. Jadi pada saat mereka di kelas, ketika kita memberikan materi yang sama, ketika kita memulainya dengan pengenalan huruf A, B, C atau membaca suku kata, anak yang sudah belajar di TK itu dia jadi malas ikhlas. Ibu ini ajar ini lagi, saya bosan. Itu namanya penguasaan. Jadi mereka punya rasa bosan dengan sesuatu juga yang mereka ulang-ulang terus belajarnya. Begitu anak-anak. Jadi apa yang mereka sudah kuasai, terkadang mereka maunya yang lebih lagi dari itu, tidak mau mengulangi hal yang sama. Seperti itu. Lalu kebebasan di sini lebih kepada mereka ingin, maksudnya melakukan sesuatu jangan terlalu dikontrol. Jadi mereka maksudnya ketika mereka bosan di kelas, maunya belajar di luar. Seperti itu, jangan selalu duduk, tapi ada bergeraknya, bermain bersama. Lalu berikutnya kesenangan. Kalau untuk kita, kesenangan ini tadi untuk kita yang dewasa, mungkin kesenangannya ada yang suka makan apa, pergi kemana-mana, pergi cari makanan enak, seperti itu. Ada yang senang jalan-jalan. Jadi dia merasa bahwa dengan mendapatkan sesuatu yang dia senangi itu, dia merasa bahwa bahagia dengan mendapatkan itu. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang
sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kita lihat, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Seperti tadi yang saya katakan, jadi motivasi ekstrinsik itu, jadi dia melakukan sesuatu di sini itu bukan karena dorongan dari dalam dirinya bahwa dia melakukan ini untuk sebuah tujuan yang baik, tapi dia melakukan itu karena takut dihukum. Jadi kadang salahnya itu kita tidak bisa tahu karena dia menjadi tidak jujur karena takut dihukum oleh orang tua. Terkadang makanya hukuman itu tidak diperbolehkan karena terkadang hal ini dapat membuat anak menjadi tidak jujur, bukan hanya anak di sekolah tapi anak di rumah. Seperti contohnya saja saya punya anak di rumah. Jadi kadang itu kan pernah dia itu pergi main sampai dia punya kaki bengkak bagian bawahnya karena tusuk oleh bambu itu, tusuk oleh bambu, akhirnya masuk dia di sela-sela kulitnya seperti itu. Lalu saya kan sudah bilang kalau pergi main harus pakai sendal selalu. Jadi setiap kali pergi main harus tahu kalau pergi main selalu pakai sendal, pergi main selalu pakai sendal. Mungkin dia belum ada dorongan dari dalam dirinya sendiri intrinsiknya. Jadi hanya dari saya terus yang menyuruh dia kalau pergi main pakai sendal, pergi main pakai sendal. Jadi pada saat dia pergi main, dia lepas sendalnya, akhirnya tertusuklah oleh itu tadi. Lalu pada saat ditanya, tiba-tiba dia demam. Pada saat ditanya, kau kenapa? Dia tidak jawab, dia takut saya cubit karena dia sudah melakukan kesalahan, sudah melanggar apa yang saya katakan bahwa kalau pergi main harus pakai sendal. Pada saat dicek ternyata kakinya ada bengkak, keluar nanah. Baru ketika diajak baik-baik, diajak bicara baik-baik, baru dia kasih tahu. Jadi seperti itu. Terkadang maksudnya mereka susah untuk jujur karena takut kalau saya jujur sebentar, mama mungkin pukul saya. Seperti itu juga. Jadi anak-anak di sekolah ya seperti anak-anak kita di rumah. Seperti itulah mereka. Terkadang mungkin anak-anak juga, maksudnya di sekolah mereka baik sekali dan kita anggap mereka jujur sekali. Tapi kalau ketemu dengan orang tuanya mereka bilang apa? Ibu tolong bina saya punya anak. Kalau di rumah dia nakal sekali. Kadang kita lihat, padahal di sekolah dia macam diam sekali. Di rumahnya dia jawab orang tua. Itu karena apa? Karena ada aturan. Karena di sekolah ada aturan, tidak boleh gini, tidak boleh begitu. Jadi mereka mengikuti aturan itu, bukan karena ada niat bahwa oh saya tidak boleh buat begini berarti tandanya saya tidak menghargai orang lain seperti itu. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi terkadang misalnya ambil contohnya kasus misalnya kita suruh anak maksudnya pergi kios yang lebih jauh gitu karena kita malas mau jalan, suruh anak semua, Nana kau pergi kios lu beli ini uang untuk kau. Jadi di sini yang dia harapkan itu uangnya, imbalan itu untuk dia. Oh jadi sebentar saya dapat uang. Jadi rasa untuk membantu orang tua itu tidak ada. Pada saat kita tidak ada uang lagi, suruh dia lagi. Mungkin dia mau mana uangnya saya. Mama tidak ada uang atau bapak tidak ada uang, saya tidak mau pergi. Disitulah kita punya kepala jadi sakit karena kita marah-marah, mendidih darah sampai ke kepala. Lalu yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi ini yang kita harapkan bahwa murid kita, anak-anak kita entah yang di rumah atau di sekolah, bahwa kita harap bahwa apa yang mereka lakukan karena ada niat dari dalam dirinya, sehingga apa yang mereka lakukan itu efeknya untuk mereka itu jangka panjang.
panjang gak pendek, seperti tadi kejujuran, tahu menghargai orang lain, tahu membantu orang lain, tidak mengejek orang lain, itu bagian dari motivasi intrinsik yang kita harapkan. Yang berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin itu ada dua, ada yang gagal, ada yang berhasil. Gagalnya karena apa? Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman yang pertama itu menyakitkan. Akibatnya dari hukuman itu yang pertama menyakitkan, kedua tidak nyaman, yang ketiga murid takut, yang keempat memaksa, yang kelima murid menyembunyikan kesalahan, yang keenam murid menjadi rendah diri. Ya, hukuman efeknya itu yang pertama kita lihat menyakitkan. Kebanyakan hukuman itu kita pikir bahwa ketika kita menghukum anak kita, anak di sekolah maupun di rumah, bahwa kita bilang gini, supaya dia jerah, supaya dia tidak buat lagi ini karena dia takut akan rasa sakitnya. Dia rasa sakitnya nanti dia tidak buat lagi besok, takut mengalami rasa sakit yang sama. Padahal terkadang memang beda anak ya, beda maksudnya beda pribadi itu beda juga efeknya. Ada begini, ada orang yang karena kecilnya dihukum, tapi maksudnya semakin dia dewasa. Saya belajar dari saya sendiri. Jadi kecilnya dulu kami itu sering dihukum oleh orang tua. Jadi kalau pergi nonton di rumahnya orang karena tidak pergi nonton ke rumahnya orang itu pulang pasti kena pukul, suruh berlutut, pukul pakai ikat pinggang seperti itu. Tapi ada orang yang tuanya mereka bilang ketika kecilnya dia dihukum, mungkin semakin tuanya nanti dia jadi pemberontak. Tapi ya jadi pelaku atau tersangka seperti itu. Tapi saya rasa ada yang tuanya itu tidak seperti itu. Tapi jadi maksudnya saya gini, beda pribadi, beda juga dia punya cara menerima sesuatu, menanggapi sesuatu. Jadi tidak semua orang itu sama. Tapi tetap dianjurkan bahwa hukuman itu tidak diperbolehkan karena kadang itu membuat dia tidak percaya diri, membuat dia rendah diri, membuat dia juga merasa tidak diterima. Ketika kita menghukum dia merasa bahwa bapak mama atau ibu bapak guru ini tidak menyayangi saya. Atau ketika dia dihukum, apalagi kalau di depan teman-temannya, bayangkan sejak kita yang sudah tua ini, kalau kita dimarahi oleh atasan kita di depan orang lain kan kita minder, kita merasa malu. Apalagi anak-anak dengan mereka punya psikologis yang seperti itu, ketika kita memarahi mereka di depan orang banyak, itu akan sangat-sangat menyakitkan. Jadi hukuman itu bukan hanya secara fisik saja, tapi secara verbal. Secara verbal. Ketika kita memarahi mereka di depan orang banyak, di depan teman-temannya, itulah hukuman verbal dari kita. Itu tidak sadar, tapi efeknya mereka jadi tidak percaya diri. Mereka tahu begini, mungkin kalau sebentar saya buat begini di depan teman-teman, mereka ketawa, kalau kan yang itu hari dipukul kopi orang tua, atau yang dimarahi kopi orang tua, tidak malu seperti itu. Anak-anak itu banyak sekali imajinasi. Lalu itu tadi membuat tidak percaya diri, membuat murid takut, memaksa sehingga memori, sehingga efeknya itu jangka pendek. Yang berikutnya, identitas gagal yang kedua, penghargaan. Mengapa penghargaan menjadi tidak efektif? Kalau dulu itu katanya kalau misalnya anak menjawab dengan benar atau anak juara kita beri hadiah. Misalnya di sekolah, sini jangan dulu ya. Misalnya di sekolah anak itu dapat nilai tinggi atau kita mau supaya anak-anak semangat. Ya anak-anak, supaya kamu semangat. Ibu ada beli permen 1 bungkus. Siapa yang menjawab benar, ibu akan berikan permen. Sebenarnya di sini itu yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini bahwa memberikan hadiah itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Misalnya contohnya begini, Ibu Ani, ketika Ibu Ani di kelas dia membawa permen, ya anak-anak siapa yang menjawab benar, nanti saya kasih permen. Akhirnya anak-anak semangat ikut lesnya Ibu Ani. Kan lesnya di kelas Ibu Ani kan bukan hanya Ibu Ani saja, tapi ada guru lain. Mungkin Ibu Aninya kan lagi kelebihan
uang atau memang dia lagi ada permen di sakunya, jadi dia berbuat seperti itu. Akhirnya anak-anak semangat, ikut lesnya Ibu Ani, nanti kita dapat permen kalau jawab benar. Ketika guru lainnya tidak melakukan hal yang sama, tidak memberikan hadiah, disitulah anak-anak mulai turun semangatnya, semangat belajar, semangat mau menjawab benar itu menjadi turun ini. Jangan saja itu lesnya Ibu atau itu Pak. Dia itu, ya, iya suka membanding-bandingkan, disitulah tidak baiknya juga anak-anak saya. Jangan sih itu lesnya itu paling itu. Mereka itu beli, tidak macam Ibu Ani, tidak kasih permen, jangan sih itu lesnya. Akhirnya kan materi pengetahuan yang sudah ada guru lain memberikan itu kan tidak bisa masuk karena sudah ada dorongan dari dalam diri mereka bahwa jangan sih itu ibu begini begitu atau itu pak begini. Itu makanya penghargaan itu tidak disarankan untuk diberikan karena kita manusia biasa, maksudnya kita tidak selalu setiap hari ada uang toh. Kita tidak selalu setiap hari ada uang. Jadi ada saatnya memang kita punya kelebihan uang, ada saatnya kita kekurangan. Jadi kita tidak bisa mengulangi hal yang sama untuk setiap masa pelajaran. Disitulah anak-anak menjadi, kenapa begini hari ini? Mungkin itu anak lain yang menjawab kemarin akhirnya diberi hadiah. Akhirnya anak lain ini hari, akhirnya dia merasa, ibu ini kenapa begini? Dengan itu anak itu hari dikasih hadiah. Kenapa dengan saya sekarang tidak diberi hadiah? Seperti itu makanya penghargaan tidak dianjurkan. Yang berikutnya merusak hubungan, sifat iri itu juga tadi dari contoh itu. Jadi ada perasaan iri, kenapa dia kemarin diberi hadiah, kenapa sekarang saya tidak? Lalu yang berikutnya mematikan kreativitas, seperti itu juga tadi karena sudah ada dorongan dari dalam dirinya bahwa dia tidak mau melakukan hal itu sehingga kreativitasnya berkurang. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Sistem ranking ini juga kan bagian dari penghargaan. Jadi sebaiknya, kenapa mungkin terkadang saya berpikir begini, kenapa di kurikulum Merdeka itu dia punya rapor kan tidak ada kolom untuk rankingan nih? Kurikulum Merdeka itu lagi bahas ya? Merdeka, kenapa mungkin tidak adanya rankingan? Iya, kenapa mungkin di rapornya itu tidak ada rankingan? Karena mungkin maksudnya seperti ini, bahwa penghargaan itu tidak diperbolehkan karena takutnya anak-anak lain merasa minder, sehingga mereka tidak semangat untuk sekolah. Saya selalu ranking berapa? 24 anak, ranking yang ke-24. Akhirnya dia malu mau pergi sekolah. Seperti itu. Lalu ada merampas hak menghargai dirinya. Karena ketika maksudnya kita melakukan sesuatu salah atau kita melakukan sesuatu lalu tidak diberi hadiah, padahal dulunya diberi hadiah lalu sekarang tidak diberi hadiah, kita macam merasa begini, kenapa begini, memang saya ini bodoh, seharusnya saya buat itu, seharusnya saya tidak buat begini, seperti itu. Jadi sudah ada rasa tidak mencintai diri sendiri lagi karena dia punya pikiran sudah lain, dia punya hati juga sudah lain. Kenapa saya tidak diberi hadiah lagi? Dulunya saya tidak diberi hadiah, mungkin karena saya omong begini itu hari seperti itu. Jadi sudah ada imajinasinya anak, sudah kemana-mana dia punya ini, melayang kemana-mana seperti itu. Berikutnya, Ibu Kati. Yang berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Yang kedua, restitusi. Konsekuensi. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Lalu murid menghormati peraturan. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu. Yang berikutnya, restitusi. Yang pertama itu efek dari pemberian restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang.
Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Berikutnya teori kontrol, dirinya memegang kontrol, lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Yang saya mengerti di restitusi ini adalah abangnya materi ini benar-benar membingungkan. Saya juga tidak mengerti, jadi hanya sekedar baca. Lihat di PMM juga ada itu modul tentang restitusi. Tidak sedikit pun masuk ke saya punya otak apa maksudnya restitusi ini. Tapi selama ini saya berkolaborasi dengan teman-teman CGP saya, melihat mereka memberikan penjelasan, akhirnya saya paham sedikit maksud dari restitusi ini. Jadi di sini sebentar kita saling kolaborasi. Yang kurang dari saya teman-teman bisa lengkapi seperti itu. Yang saya mengerti bahwa restitusi ini adalah dia berupaya bahwa kesadaran itu bukan datangnya dari luar, tapi datangnya dari dalam diri anak. Jadi kita membuat bahwa dia tahu salahnya di mana dan bagaimana dia caranya dia untuk memperbaikinya. Jadi di sini kita ikut mewujudkan rasa tanggung jawab pada anak, rasa bertanggung jawab untuk sesuatu yang sudah dia lakukan. Mungkin kita apa dulu ya? Ice breaking saja dulu karena saya suara juga keserak.
kita masuk ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Yang pertama, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi di sini upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Itu adalah pengertian dari restitusi. Jadi restitusi adalah upaya memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Nanti ada kontrol-kontrolnya, kontrol dalam restitusi itu. Lalu berikutnya ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak di sini kita melakukan restitusi dengan anak-anak itu bukan untuk menebus kesalahan mereka, tapi mereka tahu, mereka belajar dari kesalahan. Karena ketika mereka mencoba untuk belajar dari kesalahan, di situ muncul kesadaran dari dalam mereka bahwa ini perbuatan tidak baik. Lalu ketika saya melakukan ini, akibatnya akan seperti ini. Jadi ada kesadaran, ada dorongan dari dalam diri. Pada saat mereka kita berikan restitusi kepada mereka itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Misalnya anak-anak berkelahi di dalam kelas. Ketika anak-anak berkelahi di dalam kelas, yang kita perbaiki di sini adalah bukan hubungan, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan di sini maksudnya hubungan antara siswa dengan siswa yang berkelahi dan juga kedekatan kita dengan murid. Di sini itulah yang kita perbaiki di sini. Berikutnya, restitusi ini menawarkan bukan memaksa. Jadi di sini kita menawarkan kepada anak bagaimana cara mereka untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan, bukan memaksa. Oh, kau tadi datang sekolah hanya pakai sendal. Jadi sekarang kau punya sendal saya ambil, saya bakar. Jadi di situ tidak muncul kesadaran dari dalam diri mereka bahwa menggunakan sendal ke sekolah itu sudah melanggar aturan, sudah melanggar kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah keyakinan. Jadi di sini mereka yang ada itu mereka menjadi takut dan mereka tidak sadar bahwa maksud dari bersepatu itu adalah supaya mereka yang namanya sekolah ya itu adalah bagian dari kerapihan yang namanya datang ke sekolah. Berikutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita guru itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara kita itu sebaiknya menjadi guru yang menuntun. Maksudnya begini di sini. Jadi anak-anak itu mereka itu sebenarnya sudah punya dengan bakat minatnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa maksudnya memaksa talenta bakat anak lain itu memaksa kepada anak lain. Jadi masing-masing anak itu dekat dengan bakatnya masing-masing. Kita harus tuntun mereka. Oh, kau sukanya apa? Suka menyanyi. Oh, berarti kau ekstrakurikulernya kesenian. Seperti itu menjadi contoh menonton. Lalu kau sukanya apa? Itu saya maunya lari-lari terus. Oh, berarti kau olahraga. Seperti itu. Itu bagian menuntun. Jadi kita mengarahkan seperti menuntun mereka. Kita bukan memaksa. Oh ya, semua anak kelas 4A semuanya olahraga. Masuk pramuka. 4B masuk ke kesenian. Karena guru keseniannya Ibu Eca, guru 4B. Seperti itu. Itu namanya memaksa. Jadi kita harus menuntun mereka ke bakat mereka yang ada. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Lalu yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Berikutnya Ibu Batik.
perbedaan. Contoh kasus di sini kita supaya kita lihat sebenarnya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi itu seperti apa. Di sini kita lihat perbedaannya. Yang pertama itu hukuman. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut, kasusnya itu di sini siswa sering tidak mengerjakan PR. Lalu hukumannya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kalau ibu dia punya, kalau misalnya siswa tidak kerja PR, kira-kira hukumannya apa? Hukuman? Ya, kalau kami di kelas 3A itu ada kesepakatan kelas dulu waktu awal-awal semester itu, kalau tidak kerja tugas, kan tugas PR itu berarti dikerjakan di rumah ya Bu. Tapi kalau tidak dikerjakan di rumah berarti pada jam istirahat dia wajib menyelesaikan tugas atau PR itu. Intinya bahwa dia tetap mengerjakan itu tapi bukan hukuman lagi, tetapi di sekolah pada jam istirahat. Oke, kalau itu mungkin kita bukan lebih ke hukuman ya, dia lebih ke konsekuensi. Mungkin teman-teman lain bisa memberikan contoh kira-kira hukuman itu kasusnya apa, lalu hukumannya seperti apa? Ibu Anissa. Tadi seperti saya Ibu, saya mengajar di kelas 2C. Seandainya kalau anak saya tadi tidak mengerjakan PR, saya memanggil mereka dan saya suruh mereka berdiri. Sampingnya mereka berdiri di pojok kelas dan mereka angkat satu kaki. Oh iya, ya seperti itu. Seperti saya kasih. Ya. Itu pun waktunya 10 menit. 10 menit. Ya. Terus itu mereka pulang lagi kembali. Oh iya. Jadi itu hukumannya, jadi efeknya itu yang pasti menyakitkan. Karena mereka sampai berdiri di pojok lalu ada mungkin rasa malu dilihat ditonton oleh teman-teman lain. Oh dia ini melihat jadi di situ dia bukan hanya merasa sakit karena kecapean, tapi dia juga merasa sakit karena dia malu karena ditonton teman-teman lain. Lalu yang berikutnya konsekuensi. Kalau di sini contoh konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu tadi seperti contoh dari Bunia, itu masuk dalam konsekuensi. Jadi dia sedikit lebih ringan dari hukuman. Lalu yang berikutnya restitusi, ini yang seharusnya kita terapkan. Restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini bukan soal maksudnya gini, ketika dia tadi tidak mengerjakan PR seperti kita punya tadi, restitusinya di sini mungkin kita panggil dia, bukan memarahi dia atau bukan menegur dia juga di depan orang lain, tapi kita panggil dia. Kita tanya baik-baik alasannya tidak mengerjakan PR, lalu tanyakan keyakinan kelas, membuat itu sadar bahwa dia itu sudah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Di sini kita bangun kesadaran pada anak tersebut. Kita bangun kesadaran, baru kita tuntun dia juga untuk bertanggung jawab dengan maksudnya dengan keyakinan yang sudah dia langgar tadi, tidak mengerjakan PR seperti itu. Jadi di sini kita membangun rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk mengerjakan PR tadi seperti itu. Ibu tak sedikit. Oh iya, silakan. Saya ingin kembali mungkin ke hukuman atau konsekuensi. Ya. Saya pernah di kelas kami biasanya ada kesepakatan kelas. Kembali lagi ke anak-anak yang tidak mengerjakan PR. Apakah ini saya hanya mau masukan dari Ibu atau tanggapan dari Ibu Yanti dengan apa yang saya tanyakan ini. Di kelas kami, bagi siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas itu, dia harus langsung menjawab nanti. Saya membacakan soalnya, anak-anak lain itu mendengar langsung apa yang mereka jawab, jawaban dari mereka secara lisan. Kan biasanya tugasnya kita menjawabnya dengan tulisan, dengan tulisan yang kita. Yang saya berikan kepada mereka itu, siswa yang tidak mengerjakan tugas dia akan menjawab secara lisan supaya tidak ada yang merasa saya ini sebentar berdiri di depan kelas atau di pintu kelas ini bebas mereka itu. Saya bebas dari pertanyaan seperti itu. Apakah yang saya lakukan ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin saya lempar
kembali ke teman-teman yang lain. Menurut teman-teman, contoh yang Ibu Yuni berikan tadi itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Dia lebih ke konsekuensi daripada hukuman. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak. Kita lanjut ke berikutnya. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu ada penghukum, lalu pembuat rasa bersalah, berikutnya teman, pemantau, dan terakhirnya manajer. Lalu kita lihat yang sebagai penghukum. Kasusnya seperti ini. Jadi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi, penghukumnya adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Misalnya penghukumnya itu tadi, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Misalnya kita bilang begini, mungkin kalimatnya yang saya contohkan, kalimat untuk penghukum ini. Jadi di sekolah ini sudah ada aturan bahwa pada saat upacara bendera itu harus berpakaian lengkap. Hari ini kau tidak berpakaian lengkap, jadi sekarang kau berdiri sendirian di depan tiang bendera, kau hormat bendera sendirian sampai jam istirahat. Itu hukuman. Jadi kita menimbulkan rasa sakit pada anak. Jadi dia kesadaran yang kita tidak munculkan pada dia. Sekarang mungkin saya minta contoh teman-teman lain untuk penghukum ini dengan kasus yang berbeda. Mungkin teman-teman bisa berikan contohnya. Kata-kata untuk penghukumnya. Bagaimana? Misalnya anak datang sekolah terlambat. Kira-kira kata penghukumnya seperti apa? Kenapa kau terlambat datang sekolah? Sudah jam begini kau baru datang sekolah, kan? Lihat baik-baik sekarang sudah pukul berapa? Kita punya aturan di sekolah aja. Lalu hukumannya? Dari saya itu Kalau hari ini dia datang terlambat, misalnya kita sudah mulai KBM, tapi anak tersebut datangnya jam 8 misalnya. Nah, saya beri hukuman ke anak tersebut bahwa besok dia harus datang lebih awal atau datang pertama. Oh iya, tapi dengan marah-marahnya mungkin Iya. di sini Sudah lebih pasti marah-marahnya. ya, pasti dengan nada tinggi sih. Oke, Ibu Yuni. Nah, kalau saya Ibu di kelas 4C itu lebih tidak ke marah-marah, tapi mungkin sindiran halus. Lebih ke sindiran halus. Biasanya kalau anak yang terlambat, lebihnya setengah 8 lewat atau ada yang sampai jam 8, kami satu kelas akan memberikan aplaus untuk iya, aplaus untuk Tuan Firgon seperti itu. Nah, setelah itu kami tanya, Nana, Adek, kenapa bisa terlambat hari ini? Ibu, saya sering bangun terlambat. Kalau Nana Firgon tuh dia sering terlambat bangun. Ibu saya terlambat bangun, ibu saya kasihkan tidur. Oke baik. Nah kesepakatan kelas kami itu menyanyi depan kelas. Dia harus nyanyikan lagu wajib, bukan lagu bebas tapi lagu wajib. Seperti itu. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Yuni. Di situ saya rasa anak-anak itu rasa bersalahnya jadi tinggi sekali ya. Oh, saya sudah terlambat ini. Akhirnya teman-teman seperti ini. Saya membuat Ibu Yuni seperti ini, seperti itu. Kalau di situ saya rasa hukumannya kurang. Lalu di pembuat rasa bersalah. Misalnya kalimat yang begini. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Kalau saya di sini, saya termasuk guru yang paling sering membuat anak merasa bersalah. Dan saya pikir dari dulu itu yang baik, bahwa ketika mereka merasa bersalah, saya pikir di sini ketika mereka merasa bersalah, jadi kesadaran mereka akan apa yang mereka lakukan salah itu pasti menjadi meningkat. Itu yang saya pikirkan dari dulu. Jadi buat sejak mereka supaya mereka merasa sangat bersalah. Saya pikir seperti itu dari dulu. Misalnya gini, kau ini, saya kan sudah bilang dari kemarin datang sekolah itu pakai sepatu bukan pakai sendal. Kau ini tidak sayang ibu ngomong ulang-ulang dengan ibu ulang-ulang ngomong dengan kau seperti itu. Jadi kita membuat yang bersalah
Lalu yang berikutnya, kontrol kita sebagai teman. Kontrol kita sebagai teman di sini kata-katanya. Di sini dia lebih mengajak. Ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman di situ, membuat dia merasa benar-benar dirangkul, membuat dia merasa bahwa bagaimana dia sudah bisa. Ya bagaimana ibu? Silakan. Bagaimana kalau begini, misalnya si A, kita mengeluarkan kalimat yang enak begitu terus setiap hari, tetapi anaknya melakukan hal yang sama. Bagaimana tindak lanjut untuk menghadapi anak? Misalnya seperti Jadi kita sudah ulang-ulang ngomong. Nana, kau sudah tahu, ibu sudah jelaskan begini-begini, tapi dia besok buat lagi, lusa buat lagi. Apakah itu omong hal yang sama terus? Bagaimana tindak lanjut ibu? Oke, Ibu Mercy, terima kasih. Mungkin disinilah kita mengambil kontrol menjadi manajer kita. Jadi pada saat kita sudah berbicara seperti itu, kita coba tanyakan kembali. Lalu kita tanya dia, kira-kira kok bisa tidak? Bagaimana cara memperbaiki ini? Kira-kira siapa namanya? Narsi. Misalnya dia ribut terus. Kita bisa gunakan posisi kontrol sebagai manajer. Narsi, kira-kira kalau kau buat begini terus bagaimana dengan teman-teman? Atau kira-kira kau bisa tidak untuk tidak mengulanginya kembali? Bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana caranya Narsi? Mungkin kita bisa coba itu dulu Ibu. Kita lihat respon dari si Narsi itu. Lalu berikutnya, pemantau, yaitu contoh kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita membuat dia ingat kembali dengan peraturannya, lalu membuat dia ingat kembali dengan peraturan, lalu konsekuensinya ketika melanggar peraturan tersebut. Berikutnya sebagai manajer, yaitu kita di sini membuat dia sadar akan kesalahannya. Dia harus bisa, kita membuat di sini merenung salahnya dia di mana. Seperti itu manajer. Salahnya dia di mana? Lalu apa yang bisa dia lakukan agar apa yang salah itu tadi, maksudnya dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Seperti itu. Kata-katanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu. Berikutnya keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Lalu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi di sini keyakinan, maksudnya tadi kita timbulkan kesadaran intrinsik dari dalam diri mereka. Jadi misalnya seperti orang yang helm itu, jadi kita harus punya kesadaran bahwa kita menggunakan helm itu bukan hanya saja supaya kita tidak ditilang oleh polisi, tapi helm itu kita gunakan untuk keselamatan diri kita sendiri. Itu yang dari ekstrinsiknya. Jadi ekstrinsiknya itu kita pakai helm karena takut ditilang. Intrinsiknya adalah kita pakai helm untuk keselamatan diri kita sendiri. Lalu begitu juga dengan masker. Berikutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas 5. Ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu disiplin waktu, yang kedua itu belajar dengan antusias dan percaya diri, lalu saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, lalu saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan
5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dan gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Yang ketiga, berupa pernyataan universal, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, lalu dibuat dalam bentuk positif, lalu semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi dibuat dalam bentuk positif di sini maksudnya adalah kata-katanya. Misalnya bukan jangan membuang sampah sembarangan, kalau itu kata-kata negatif ya. Jadi mungkin kata-kata positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menangani kasus anak balik kita yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Di bagian menstabilkan ini kalimatnya itu contohnya seperti ini. Ibu juga dulu seperti kamu. Misalnya mereka dia tahu seperti yang pernah saya lakukan. Jadi ada pengalaman saya pernah melakukan ini dengan anak murid saya. Jadi dia merasa terpojok di dalam kelas karena teman-teman yang mengejek dia. Mereka bilang bahwa anak tersebut itu sok pintar, sombong dan sok pintar. Karena dia itu suka cepat menjawab di kelas. Jadi itu anak-anak lain bilang, kau ini sok pintar sekali, macam kau saja yang paling pintar di kelas. Jadi itu membuat anak lain itu merasa terpojok, merasa dibully. Itu salah satu bullying di kelas. Jadi yang saya katakan pertama kali adalah di bagian menstabilkan identitas ini, yang saya katakan adalah dulu ibu juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi di sini kita membuat mungkin suasana dia punya perasaan agak stabil dulu, supaya dia merasa bahwa saya tidak sendirian. Oh ternyata bukan hanya saya mengalami ini, tapi ibu ini juga pernah mengalami ini dulu. Seperti itu. Jadi kita membuat suasana hatinya menjadi stabil. Ini maksudnya menstabilkan identitas. Jadi kita bilang gitu. Ibu juga dulu pernah macam kau diejek, diolok seperti itu oleh teman, dan ibu pernah marah-marah seperti itu ketika diejek, diolok. Ibu pernah melakukan hal yang sama seperti yang kau buat. Seperti itu. Jadi wajar kau melakukan hal yang seperti itu. Kata wajar itu maksudnya dia merasa, oh ternyata apa yang saya lakukan tidak benar-benar parah seperti itu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita yang saya tanyakan itu hari, kamu kan melakukan ini ada alasannya tidak? Atau apa alasan kamu melakukan ini? Seperti itu. Jadi di bagian validasi ini kita menanyakan alasan, tidak langsung marah-marah dan dia, oh kau teman-teman bilang kau sok pintar. Itu karena memang kau sok pintar di kelas, tidak seperti itu. Jadi kita memvalidasi dia, kita menanyakan alasannya, kenapa dia melakukan itu, kenapa hal itu bisa sampai terjadi. Karena ketika dia punya perasaan sudah stabil, untuk bisa memvalidasi itu agak lebih mudah, karena dia sudah merasa enakan di awal setelah dia mengalami masalah yang begitu berat. Tapi dia sudah merasa enakan di awal pada saat kita menanyakan alasan itu, jadi dia itu bisa menyampaikan dengan sejujur-jujurnya. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita tanya dia tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Setelah ditanyakan keyakinan, baru kita tanya yang terakhir dia, kira-kira bagaimana cara memperbaiki ini? Kira-kira apa yang selanjutnya bisa kita lakukan? Seperti itu. Terima kasih. Itu saja pemaparan ini. Oh, dalam pembenaran
pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among adalah posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Mungkin sekarang saya berikan kesempatan kepada dua orang penyanyi. Sejam lewat. Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan di dalam kelas? Terima kasih Bu Mercy. Kalau peraturan itu sifatnya memaksa dan hanya kebanyakan peraturan itu datangnya dari guru satu arah. Guru yang membuat aturan ini bukan dari anak-anak. Kalau keyakinan kesepakatan kelas itu, jadi kita dan murid itu berembuk mengambil ini jadi kesepakatannya seperti ini, yang melanggar seperti ini. Terima kasih. Saya mungkin ini hanya mau menambahkan tentang kebutuhan dasar manusia bagian penguasaan. Saya hanya ingin menambahkan dari yang Ibu Yanti telah sampaikan. Di sini penguasaan mungkin lebih pada kesanggupan seseorang untuk menggunakan pengetahuan atau kepandaian yang dimiliki. Saya ambil contoh di sini seperti penguasaan materi. Nah, Ibu Yanti tadi sudah menjelaskan materinya secara terperinci dan jelas. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan penguasaan, lebih pada kepandaian dalam menyampaikan itu. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terima kasih atas kerelaannya untuk duduk sepanjang hari. Mari kita tutup kegiatan ini. Ibu Linda, saya mau bersedia. Kita siapkan doa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara damai Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu atas segala berkat, rahmat serta penyertaan-Mu dalam kegiatan pada hari ini. Kami sangat berterima kasih Tuhan dengan adanya kegiatan CGP ini. Kami dapat menambah ilmu kami agar apa yang kami dapat pada hari ini dapat berguna bagi kita masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan lindungan-Mu untuk selalu menjaga kami dalam perjalanan Tuhan. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi semua. Hari ini kita dulu sudah pernah membuat keyakinan kelas. Sekarang kita akan buat keyakinan kelas yang baru. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan, yang namanya peraturan berarti saya yang buat. Kamu tinggal ikut apa yang saya buat. Itu yang namanya peraturan. Yang sekarang kita buat adalah keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas ini hasil kesepakatan bersamanya kita. Bukan hanya dari saya, tapi dari kamu juga. Kita sama-sama, Sekarang, kira-kira keyakinan kelasnya kita yang pertama itu apa? Soal apa? Apa yang pertama? Ayo. Masuk kelas jam 7.30. Sepakat? Oke. Apa lagi? Ya, bisa. Berpakaian rapi. Berpakaian yang rapi. Rapi saja, Kak. Sesuai dengan hari. Sesuai dengan harinya, Ketiga, melaksanakan kelas. Mereka bawa tulis itu kata Ibon. Melaksanakan kelas.
teman-teman. Tapi di sini kita kita tidak boleh menggunakan kata jangan, oke? Stop bullying bisa juga apa lagi yang lain? Tidak membuli itu. Kalau tidak membuli itu mana itu? Maksudnya di sini kita saling menyayangi, saling menghargai juga ya. Kita pakai kata saling menyayangi atau saling menghargai? Saling menyayangi. Oke. Atau saya kasih garis miring saja ya. Masih ada tidak? Bagaimana dengan soal sampah? Apakah dibiarkan berserakan? Memungut sampah ada yang jangan buang sampah sembarangan. Oke. Karena kita tidak menggunakan kata jangan, berarti bagaimana itu? Tidak membuang di kantong. Kata tidak berjangan dibuang tidak boleh. Bagaimana? Buanglah. Sudah ada 5 keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama. Cukup? Oke. Sekarang saya minta kalian membubuhi tanda tangan atau memberi tanda tangan. Jangan tanya lagi apa itu membubuhi. Maksudnya di sini kalian memberikan tanda tangan masing-masing dengan nama kalian di bawahnya. Oke? Itu tandanya kita sepakati ini secara bersama-sama, bukan hanya dari saya sebagai guru. Oke. Mulai dari Kirana. Selanjutnya Ain. Fania berdiri memang. Anggi, Chelsea. Berto, Mario berdiri. Arka berdiri. Kami bersih. Berto, jangan dulu. Tunggu selesai mereka ini. Masih selesai.
Semuanya kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Ya toh? Apa harapan kita dan kita membuat keyakinan kelas bersama ini? Harapannya? Ayo. Bisa menepati dan apa Bu? Mematuhi peraturan dengan keyakinan. Bisa menepati, bisa benar-benar mengikuti keyakinan kelas ini, menerapkannya di dalam kelas. Sepakat?